Selamat datang di YouTube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan bersama Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan, subspesialis fertility dan hormon reproduksi, dan ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo dokter, senang banget ketemu lagi sama dokter, tapi nggak cuma berdua aja, kita juga sudah kehadiran salah satu pasien dari dokter Caroline. Ada Mbak Wati Ganis, apa kabarnya hari ini? Baik. Terima kasih banyak Mbak Wati sudah hadir di sini ya. Nah Mbak Wati, mumpung Mbak Wati sudah ada di sini, boleh dong diceritain nih untuk sahabat IMC, apa sih awal mula gejala ataupun keluhan yang dirasakan sampai akhirnya, wah saya memerlukan pertolongan dokter nih. Gejala awal sih sebenarnya nggak ngerasa apa-apa, cuman periode datang bulannya itu suka nggak pernah tepat. Kalau orang lain kan sebulan sekali, kalau saya tuh bisa 2-3 bulan, 3 bulan lah, 3 bulan bisa 4 bulan, kadang pernah 6 bulan gitu loh. Selain itu nggak ada apa-apa sih. Terus setelah mau menikah kok lama gitu loh, baru maksudnya untuk hamil tuh agak-agak sulit gitu. Oke, jadi setelah menikah justru menantikan momongan, tapi waktu itu belum rezekinya gitu ya, masih mencoba cari tahu apa penyebabnya. Nah waktu itu pernah ke dokter-dokter lainnya mungkin sebelum ketemu sama dokter Caroline? Udah pastilah ya gitu kan ya, udah ke dokter lain, udah ke herbal, udah ke segala macem gitu kan, udah kita coba-coba gitu kan ya, namanya berjuang gitu kan, tapi tetap belum ada ketemu. Belum ada hasilnya ya waktu itu. Nah, dokter-dokter sebelumnya diagnosisnya apa? Dokter sebelumnya sih diagnosisnya sih sama, kalau USG itu PCO, telurnya itu kecil-kecil. Seperti itu. Oke, dan begitu juga dengan ketika bertemu dengan dokter Caroline. Nah, waktu itu ceritanya gimana sih sampai akhirnya ketemu dan memutuskan untuk ke dokter Caroline aja deh? Gimana ya dok ya? Lupa. Jadi saya dikenalin nih sama ada tetangga gitu kan, yang kasih semangat, ini dokter Caroline nih benar-benar bagus, teliti, gesit, terus udah gitu katanya lulusan Jerman katanya gitu. Ya kita coba lah ke sana gitu loh, sana, dan hasilnya sama ya dok ya, PCO juga ya, telurnya kecil-kecil, dia punya sel telurnya itu nggak bisa berkembang seperti normalnya wanita yang lain gitu. Oke, siap. Jadi waktu itu justru direkomendasikan oleh tetangga waktu itu ya, yang sudah pernah berobat juga dengan dokter Caroline. Nah, kalau dari dokter Caroline sendiri ketika ketemu dengan Mbak Wati, apa nih diagnosisnya dari dokter? Wati diagnosisnya PCO dengan infertilitas. Ya, memang pasien-pasien PCO ini pasti keluhan klasiknya tuh mens tidak teratur ya Wati ya, seperti Wati ini 2-3 bulan sekali baru mens, kemudian hamil juga susah. Itu salah satu problem pasien-pasien dengan PCO. Waktu itu ya kita work up kehamilan promil untuk PCO, jadinya sel telur dibikin besar ya Wati ya. Waktu itu periksa semuanya sih normal ya, cuma hormon untuk PCO-nya memang yang agak tinggi. Karena itu saya work up dengan stimulasi dibesarkan sel telur, kemudian kita coba hamil ya Wati ya, masuk program hamil untuk PCO. Ya, cek episode 31 YouTube channel saya, promil pada PCO. Ya, kita lengkapnya yang kita jalani. Ya Wat ya, waktu itu alami, kita coba, tapi nggak hamil-hamil juga ya Wat ya. Akhirnya promil itu kan move on, episode 14 YouTube channel saya. Ya, bagaimana promil akan berjalan. Nah, promil alami nggak bisa ya, kita move on, waktu itu naik inseminasi ya Wat ya. Nah, perjalanan saat insen, coba Wati ceritain. Kayaknya laparoskopi dulu. Oh iya. Laparoskopi dulu waktu sebelum masuk insen ya, Wati ya. Nah, Wati ceritain deh. Karena waktu itu dokter bilang kalau misalnya saya nggak melewati laparoskopi, saya harus menggunakan dosis yang obat sangat yang tinggi. besar. Iya, jadi betul. dokter sarankan lebih baik saya laparoskopi dulu. Nanti setelah itu baru kita program insem, katanya seperti itu. Sepertinya betul. Waktu itu laparoskopi maupun stimulasi dengan suntikan itu sebetulnya terapi lini ketiga untuk pasien-pasien dengan PCO. Iya. Jadi pasien PCO yang sel telurnya sulit dibikin besar karena penuh sesak ovariumnya dengan sel telur yang banyak kecil-kecil. Ya, saya lupa waktu itu AMH-nya di atas 10 pokoknya angkanya ya. Agak tinggi ya, di atas 20 kalau nggak salah ya Wati ya.
Waktu itu jadinya stimulasi dengan suntikan pun saya perkirakan akan susah untuk membuat sel telurnya besar. Jadi waktu itu pilihan memang di tangan pasien ya. Waktu itu antara laparoskopi ovarian drilling dengan stimulasi dengan suntikan. Waktu itu kita sama-sama Wati memutuskan untuk laparoskopi ovarian drilling dulu. Ya, jadi waktu itu saya lakukan laparoskopi ovarian drilling. Jadi sel telur itu dengan laparoskopi ya, di laser membuat lubang kecil-kecil kayak buah mengkudu gitu ya. Tujuannya untuk menstabilkan hormon PCO-nya ya, supaya stimulasi yang berikutnya sel telurnya lebih sensitif mau dibikin besar. Tapi sebelum dilakukan laparoskopi tersebut sempat keguguran juga ya katanya. Jadi sebelum saya ketemu dengan dokter Caroline itu, saya pernah ada kehamilan. Kehamilan tuh setiap kali kalau ada kehamilan kok dia nggak tahan gitu loh, dia nggak bertahan. Jadi sekitar 6 minggu itu, 6 atau 7 minggu tuh dia pasti nggak bertahan. Nggak bertahan, oke. Sampai 3 kali keguguran sampai akhirnya ketemu dengan dokter Caroline dan langsung dilakukan laparoskopi yang tadi sudah disebutkan ya dok. Setelah itu langsung insem. Iya. Setelah laparoskopi itu kemudian kita atur beberapa bulan ya, kalau nggak salah 3 bulan ya, 2-3 bulan ya. 2 bulan setelah laparoskopi itu kita udah masuk stimulasi untuk insem. Oke, nah prosesnya waktu itu kayak gimana nih untuk proses insemnya? Kalau laparoskopinya gimana deh? Laparoskopi dulu mungkin ya dok ya. Pada saat laparoskopinya bagaimana pengalamannya? Apakah ada rasa sakit yang dirasakan atau bagaimana? Kalau waktu saya maksudnya oke nih saya mau laparoskopi gitu kan ya, kan saya tanya dulu ke dokter gitu kan, gimana pun juga kan kita lebih tanya dokter baiknya seperti apa gitu kan. Kita ada itu ya, dok ini laparoskopi ini untuk sel telurnya atau yang lain-lain saya bisa nggak semuanya nih sampai ke saluran telur sampai ke rongga dalam rahim. Iya, itu semua dicek semua begitu dokter Caroline bilang oke, itu dicek semua. Saya langsung berani gitu loh. Itu yang tadi saya bilang, laparoskopi yang saya lakukan ya. Kebetulan saya kan dokter ahli bedah laparoskopi dan seorang konsultan fertility juga. Jadi kualitas operasi yang saya lakukan itu tujuannya untuk memperbaiki sebetulnya suasana organ reproduksi supaya kembali normal, sehingga promil yang akan dijalani juga lebih bagus angka keberhasilannya. Ya, episode 16 YouTube channel saya tentang laparoskopi untuk solusi infertilitas. Itu coba nanti dicek. Oke, seperti itu ya. Nah, langsung masuk ke insemnya. Masa-masa insemnya bagaimana nih? Tetap konsultasikan dengan dokter Caroline? Bagaimana prosesnya? Setelah kita ada rehat ya, rehat 2 bulan ya, 2 bulan, waktu itu 2 bulan. Terus kita minta proses insem pertama itu gagal. Kita kembali lagi lanjut insem kedua. Terus gagal juga gitu kan. Terus kita bilang, dok ini kayaknya nggak bisa nih dok gitu kan. Saya minta mau naik bayi tabung aja gitu kan. Terus dokter Caroline bilang, nggak usah, ini udah bagus kok katanya. Ini udah yang wanitanya udah bagus, yang prianya juga udah bagus katanya. Ini udah oke katanya begitu kan. Enggak, ini insem aja lagi katanya begitu. Dari keyakinannya dokter Caroline itulah akhirnya memutuskan untuk insem ketiga dan berhasil setelah itu. Iya, insem ketiga itu yang berhasil. Super happy sekali. Nah kalau waktu itu gimana dok? Proses dari insemnya sendiri dari yang pertama sampai dengan yang ketiga? Insemnya sih sebetulnya dari pertama, kedua, ketiga prosedurnya sih sama aja. Sel telur dibikin besar, prosedur inseminasinya dilakukan, ya. Yang membedakan mungkin suasana emosionalnya Wati sendiri waktu itu. Insem pertama tuh kayak tegang banget gitu, aduh gimana ya. Tapi saya kagum dengan Wati karena pantang menyerah. Nah itu dia, nggak gampang down gitu maksud saya. Meskipun orangnya nggak tahan sakit loh Wati ini. Iya. Wati ini nggak tahan sakit, tapi tidak menyerah gitu. Setelah insem kedua gagal, saya pikir waktu itu kan vitamin juga sudah kita berikan, lifestyle-nya juga sudah bagus. Waktu itu udah jalan lebih dari 3 bulan ya. Saya pikir oke lah, saya batasi memang inseminasi itu 3 kali gagal baru kita naik bayi tabung. Jadi saya bilang oke deh Wat, mau coba insem sekali lagi boleh. Kalau itu gagal baru kita naik bayi tabung. Dan kita ambil di insem ketiga di saat semuanya udah rileks. Ya saya mau kan udah pengalaman ketiga ya Wak, udah rileks. Habis insem jalan-jalan ke mall, rileks. Maksudnya nothing tulus gitu, nggak harus hamil gitu. Kan yang bikin susah itu kalau terbebani, stres, terbebani oleh pikiran, aduh saya harus hamil nih, ya.
Nah kalau kayak gitu tuh biasanya hormon-hormon stresnya yang tinggi. Nah hormon stres tinggi akibatnya bekerjanya bertentangan dengan hormon untuk kehamilan. Karena itu di saat semuanya rileks, ya baru akhirnya hamil di insan ketiga. Dan makanya begitu pentingnya mencari dokter yang membuat kita nyaman juga ya Mbak Wati ya. Nih kayaknya banyak yang nyaman soalnya nih ngobrol sama dokter Caroline selama ini. Nah kalau untuk proses setelah dinyatakan hamil itu pasti dengan kontrol rutin ya dengan dokter sampai dengan melahirkan. Gimana tuh ceritanya? Ada momen-momen spesial kah yang diingat dengan dokter Caroline? Waktu dinyatakan hamil gitu kan, kita kan seneng dong, aduh positif gitu, kita datang ke dokter, check up lagi ya kan, terus biasanya kan kasih selamat gitu kan, ini enggak, jangan senang dulu katanya, langsung diambil tes lab ya, ini kamu tes lab lagi, ini hari ini juga gitu loh, makanya dokter Caroline tuh sebenarnya teliti. Terus udah gitu cekatan gitu loh. Maksudnya kan karena kan saya kan ada apa dok? Ada histori keguguran kan. Keguguran, betul. Dan ternyata bener setelah dicek itu saya punya apa ya dok ya waktu itu ya kekentalan darah ya. Padahal kayaknya sebelum saya kehamilan itu udah dicek semuanya kita normal. Saya sampai nanya lagi dok, ini kan bukannya udah dicek kemarin gitu kan? Nggak apa-apa cek lagi gitu. Ya udah kita ikutin aja gitu. Dan ternyata hasilnya benar, itu langsung melejit tinggi gitu kekentalannya. Nah waktu itu prosedurnya bagaimana dok yang dilakukan ketika kehamilan dengan kekentalan darah? Waktu itu saya kasih suntikan ya waktu itu ya Wat ya, suntikan untuk menetralisir kekentalan darahnya. Jadi proses implantasi itu dan proses plasentasi namanya, pembentukan plasenta itu juga lebih bagus. Makanya kehamilannya akhirnya kan sebelumnya kan keguguran terus ya Wat ya sebelum ketemu saya dan kita treatment itu. Nah ketika hamil yang sekarang bisa kita pertahankan sampai 9 bulan survive. Wah, oke. Dan sampai akhirnya lahirnya juga dengan dokter Caroline yang melahirkan ya. Soalnya kan udah nyaman, udah enak gitu. Udah enak, benar. Oke, mungkin terakhir nih untuk Mbak Wati sendiri, ada pesan nggak untuk pejuang PCO di luar sana yang mau jadi pejuang hamil juga nih untuk bisa hamil? Bagaimana? Seperti yang dokter Caroline bilang tadi, kita jangan stres. Tetap gimana dok, harus optimis, kontrol terus harus ada semangat gitu loh. Seperti gitulah. Jangan pantang menyerah pokoknya ya. Betul. Karena kan keajaiban bisa saja datang dari manapun gitu kan, dengan usaha, salah satunya dengan datang ke dokter Caroline waktu itu sampai dengan program hamilnya berhasil. Betul. Oke, kalau begitu mungkin terakhir dari dokter Caroline untuk menutup, ada yang mau disampaikan dok? Silakan. Jadi pasien-pasien pejuang garis 2 ya saya bilangnya ya, pejuang garis 2 itu sebetulnya apalagi kalau untuk kasus PCO ya, amunisinya itu banyak, sel telurnya itu banyak sebetulnya. Jadi tidak usah khawatir tidak bisa hamil. Dengan promil yang tepat sebetulnya pasien-pasien PCO ini bisa banget hamil ya. Nah meskipun tidak relate dengan PCO tapi saya ada buku bagus ini tentang tumor kandungan jinak. Di sini saya bahas juga tentang anatomi organ reproduksi normal, tentang laparoskopi, semuanya juga ada di sini. Silakan dibaca ya, ada juga di Gramedia mulai 7 Agustus 2024. Ini saya hadiahkan untuk Wati. Terima kasih sudah hadir dan sharing ke kita ya Wati. Terima kasih dok. Oke, itu dia tadi bukunya, jangan lupa nanti informasinya disebarluaskan, diviralkan ya dok ya. Diviralkan, betul, supaya semua perempuan bisa mendapat manfaat ilmunya. Iya, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Wati. Terima kasih juga Dokter Caroline untuk kesempatannya hari ini. Terima kasih banyak juga tentunya untuk Sobat IMC yang sudah menyaksikan YouTube series dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Episode-episode sebelumnya sudah bisa disaksikan juga di YouTube dari Rumah Sakit IMC. Dan juga untuk sosial media dari Dokter Caroline sudah ditampilkan di layar. Terima kasih banyak sekali lagi sudah menonton episode kali ini dan sampai berjumpa di episode-episode berikutnya.